Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dadan Juanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD kelas tinggi. Kami dari kelas 5 Metode IPA, kelompok 7 yang cakupan bahasannya mengenai elemen berbicara pada fase C, khususnya di kelas 5, yang akan menjelaskan cara pembuatan dan cara penggunaan produk yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Hasil identifikasi masalah mata pelajaran bahasa Indonesia, elemen berbicara yang berhasil ditemukan dari hasil wawancara pendidik dan kajian literatur adalah peserta didik kesulitan untuk menyampaikan perasaannya berdasarkan fakta dengan indah dan menarik melalui puisi. Peserta didik sudah dapat terbuka untuk menyampaikan perasaannya kepada guru, akan tetapi belum dapat mengungkapkannya melalui puisi hasil buatannya yang dikemas secara indah dan menarik. Masalah ini diawali dengan peserta didik merasa bingung untuk menentukan tema yang akan diambil untuk dibuatkan puisi yang nantinya akan dideklamasikan. Selain itu juga, peserta didik merasa kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya melalui puisi dengan pilihan kosakata yang indah dan menarik. Berdasarkan hasil temuan penyusun, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah peserta didik kesulitan untuk menyampaikan perasaannya secara indah dan menarik melalui puisi. Di antaranya, pertama, kurangnya pengalaman anak dalam menyajikan secara lisan atau tulisan suatu puisi atau karya sastra lainnya. Hal ini membuat anak kurang familiar dengan struktur, gaya bahasa, dan pemilihan diksi yang khas dalam puisi. Kedua, kosakata anak terbatas. Perbendaharaan kata anak pada jenjang sekolah dasar masih terus berkembang. Terkadang, kesulitan peserta didik dalam menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan perasaannya berdasarkan fakta yang dikemas secara indah dan menarik melalui puisi. 3. Anak merasa kurang percaya diri atau bahkan takut untuk menyampaikan perasaannya lewat puisi. 4. Metode pembelajaran yang kurang tepat. Pendekatan pembelajaran puisi kurang menarik atau terlalu kaku, sehingga siswa akan merasa bosan dan kurang termotivasi. Terakhir, pemahaman siswa tentang puisi masih kurang. Banyak siswa yang belum memahami betul apa itu puisi dan bagaimana cara menulisnya, membacanya, dan mendeklamasikannya. Mereka mungkin menganggap puisi ini sebagai sesuatu yang sulit dan hanya bisa dibuat oleh orang dewasa. Berdasarkan hasil analisis penyusun, penyebab yang paling relevan dengan masalah tersebut adalah kosakata anak yang masih terbatas. Siswa belum lihai untuk mengekspresikan perasaannya yang dikemas secara indah dan menarik dengan gaya bahasa dan diksi pada puisi yang unik. Perbendaharaan anak pada jenjang sekolah dasar masih dalam proses berkembang, sehingga perlu untuk diberikan stimulus yang mampu untuk menambah perbendaharaan kosakata siswa untuk puisi. Berdasarkan penyebab yang penyusun pilih sebagai penyebab paling relevan, didapatkan sebuah solusi yang berhasil penyusun kembangkan. Solusi tersebut berupa media pembelajaran yang diberi nama Ramu. Ramu merupakan singkatan dari perasaanmu. Maksudnya adalah, melalui aplikasi ini, peserta didik diharapkan dapat menyampaikan perasaannya berdasarkan fakta secara indah dan menarik melalui puisi yang dibuatnya sendiri. Kemudian mendeklamasikannya di depan dengan baik. Aplikasi ini menawarkan beberapa jasa di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, membantu penambahan perbendaharaan kata untuk peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik untuk membuat judul puisi yang baik. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk memilih kosakata yang cocok untuk puisi. Yang keempat, menjelaskan pentingnya penggunaan gaya bahasa dalam puisi. Yang kelima, memberikan gambaran ekspresi untuk setiap tema puisi, seperti senang, sedih, dan marah. Dan yang terakhir yaitu memberikan penjelasan mengenai rima pada puisi. Pada capaian pembelajaran, dicantumkan peserta didik dapat mengungkapkan perasaannya dengan indah dan menarik melalui puisi. Maka, di sini kami memecah aspek kemenarikan dan keindahan, yakni judul dan ekspresi masuk pada penilaian kemenarikan, sedangkan gaya bahasa dan rima masuk pada aspek keindahan.
Ini adalah tampilan dari produk yang telah dibuat. Nah, untuk menambahkan gambar-gambar pada produk ini, kita bisa mengklik elemen, kemudian kita mencari elemen-elemen yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam produk. Selanjutnya yaitu menambahkan efek hyperlink pada setiap elemen. Caranya yaitu dengan mengklik elemennya, kemudian kita pilih slide yang akan dituju. Di sini slide yang akan dituju yaitu slide ketiga. Kita pilih, kemudian klik selesai. Kemudian untuk elemen ekspresi juga sama, kita klik. Kemudian kita pilih slide yang akan dituju, yaitu slide ke-11. Kemudian kita klik selesai. Untuk gaya bahasa, rima, dan latihan juga sama seperti itu. Selanjutnya, untuk menambahkan judul, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, setelah itu pada gambar mikrofon, kita akan memasukkan link podcast yang telah dibuat dan diupload ke aplikasi Spotify. Caranya dengan menyalin linknya, kemudian menempel link tersebut, dan kita klik selesai. Nah, pada gambar atau elemen kuis juga sama, kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita nanti akan memasukkan link kuis yang telah kita buat kuisnya di website Quizizz. Kita tempelkan linknya, kemudian klik selesai. Untuk yang lain juga sama seperti itu. Nah, di sini juga sama, pada gambar mikrofonnya kita masukkan link podcast yang telah dibuat dan diupload di Spotify. Kita salin linknya, kemudian kita tempel, dan kita klik selesai. Nah, setelah selesai produknya dibuat, kita langsung mengubahnya menjadi website dengan cara mengklik tanda panah di pojok kanan atas, kemudian klik lainnya, kemudian kita pilih situs web, lalu kita ketikkan Ramu 07. Setelah itu kita klik publikasikan situs web dan tunggu prosesnya. Nah, linknya sudah dapat kita salin. Buka link yang dibagikan, kemudian klik menu buka, lalu ada 5 fitur, ada perasaan, ada 3 perasaan dasar. Yang pertama ada senang, sedih, dan juga marah. Lalu di sini ada contoh-contoh dari judul-judul, kemudian ada logo podcast. Jika diklik akan langsung masuk kepada podcast Ramu yang ada di Spotify. Kemudian jika mengklik link kuis, maka akan dihubungkan langsung dengan Quizizz berupa mini kuis. Nah, untuk selanjutnya fitur ekspresi ada 3, bahagia. Nah, sama seperti yang lainnya, ada podcast juga. Kemudian ada fitur gaya bahasa. Di sini ada 2, hiperbola dan personifikasi. Sama dilengkapi juga dengan podcast. Nah, di sini ada disajikan rima silang, rima peluk, dan yang lainnya yang akan dihubungkan langsung ke link YouTube yang tersedia. Kemudian yang terakhir ada latihan, berlatih memilih kata-kata indah melalui Google Form yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Kemudian setelah berlatih memilih kata-kata indah, ada soal evaluasi yang terhubung langsung ke Quizizz. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum